بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Al-Baqarah 185. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang membedakan antara yang hak dan batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendak ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu. Pada hari-hari yang lain Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu menanggungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Alhamdulillah Ramadan ketiba. Itu penting. Persiapan rilah kita. Itu ayatnya. Tanpa toleransi. Hukumnya puasa Ramadan wajib. Tanpa ada toleransi. Sakit harus diganti. Itu pikir. Keistimewaan bulan Ramadan. Bahas balik ya. Tadi rilah, alak juhud, lada P kan, ilmunya lada P. Keistimewaannya kok banyak yang masih tidak tahu. Supaya keyakinan kita menghadapi bulan Ramadan itu serius.
Kalau kita lah berilmu pasti serius. Nah, kan banyak di luar sini tuh merasa tidak perlu karena Ramadan itu kan ala banyak nama kaji. Oh, alun tentu. Makanya kaji ilmu itu kalau mempersiapkan perintah Allah wajib hukumnya karena terkait dengan amalan. Nah, tak kaji butuh gitu ya. Allah Subhanahu wa taala memuliakan suatu makhluk dari makhluk lain. Percaya enggak? Beko 5 hari lain tibu behit. Makhluk datang nyandar ke kita. Utak makhluk baik. Itu disebut Ramadan. Behit. Duduk dah tuh. Mau taruh dibehitkan Ramadan. Nggak mungkin Ramadan tak pulang juga ibadah takdirnya cuma 30 hari. Duduk tak? Ya. Gunungan pas ando behit, ando saya kalah tuh. Itu sebabnya kalau behit Ramadan masuk, setan makhluk itu dikarangkeng. Tapi setan ada di badan tidak dikarangkeng. Hatiku muju makanya adonan gue jolim. Duduk tak? Ulemunya itu, kecil ini karangkeng gitu hadis. Pak aku ada orang mancilo juga. Setannya di badan ini jangan salahkan setan makhluk, tapi salahkan orangnya. Dari situ hawa nafsu masih duduk di nafasu amarah lah wama. Paham ya? Jadi kemuliaannya ya awak dibehitkan di muadilih. Takutnya ala tibu di adi behit kan baik dari Allah. Kebaikan tamu kita kan datang itu. Di hati hamba itu derajat makhluk itu. Kan datang itu. Awak cuekannya. Santai aja. Tidak baik ilmu antum. Kalau itu antum tidak cuekan, anggap saja itu makhluk. Ini lagi hadiah kok. Tanpa disadari. Sabar dibalik lagi. Pasti itu Quran. Allah memuliakan manusia di antara semua ciptaannya dengan cara menyandarkan dan kebehitan. Sampai Pak? Ada malaikat di duitan malaikatnya, ya kan? Nah, ada rohanion di duitan nion. Bukan tidak ada gitu. Awal di atas sultan, cuman kita nggak tahu ilmunya, main duanya pak. Jadi Allah mengistimewakan matahari, perhatikan ya, di antara sekian banyak bintang, betul kan? Yang paling istimewa matahari, bintang juga kan? Allah mengistimewakan Rasul dari para nabi di antara sekian banyak manusia, betul kan? Nah, Allah mengistimewakan Jibril alaihissalam di antara sekian banyak malaikat. Makanya Jibril dijadikan penggawat, betul kan? Nah, Allah mengistimewakan hari Jumat di antara hari-hari dalam satu pekan. Banyak berdoa Jumat, banyak memohon Jumat, betul kan? Jadi kalau ditanya imamnya hari itu apa? Kalau di luar Ramadan, Jumat kecuali Ramadan, seluruh hari. Beda kan? Nah, itu. Karena tak isi memasuki ada bait tanahmu mulia. Nah, itu. Sebagaimana Allah mengistimewakan makhluknya di antara makhluk-makhluknya yang lain, begitu juga Allah mengistimewakan bulan Ramadan di antara 12 di dalam satu tahun. Ya kan? Seolah-olah kedudukan Ramadan ini menurut para ulama seperti kedudukan matahari di antara sekian banyaknya bintang yang cahayanya lebih terang. Buktinya apa Pak? Kalau matahari itu lebih mulia dari bintang-bintang lain, pasti matahari bintang hilang. Abi dia cahaya matahari itu. Maka bintang-bintang minggatnya. Pasti Ramadan, jin hantu balau kabur. Jadi kalau bulan Ramadan lewat streaming, siap-siap dapat nol. Itu baikmu, anak
jaringan streaming siapa pas ado penampakan gue di apa kok nggak mungkin ada itu lah. Atau juga para ulama mengungkapkan kedudukan Ramadan di dalam 12 bulan dalam 1 tahun di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah seperti kedudukan kalau di Ramadan umpama Nabi Yusuf di antara saudara-saudara di sisi Yakub alaihissalam. Sebagaimana Nabi Yakub sangat mencintai Nabi Yusuf, maka demikian pula Allah sangat mencintai bulan suci Ramadan, sehingga siapapun di antara hamba-hambanya yang mendapatkan keistimewaan untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan dan rela mempersiapkannya, mengisinya dengan ibadah-ibadah yang penuh istimewa, maka kedudukan hamba itu di sisi Allah adalah seperti kedudukan Nabi Yusuf antara saudara-saudaranya di sisi Nabi Yakub. Bayangin lah, dimuliakan. Apa saja sih keistimewaan Ramadan? Pertama, berdasarkan Quran tadi apa? Diturunkannya Al-Quran. Itu ada tilawah, ada baca Quran, sangat mulia tuh. Pasti dimuliakan nanti 11 bulan ke depan. Baca 1 hari 1 juz. Katam 30 juz, jangan dipupur 30 juz. Lumpuh terawih kok. Itu udah juz. Jahidun namanya, enggak ilmu. Duduk ada tuh. Kita kan ada batasan, ada amanat lain. Duduk enggak? Islam tidak ngajarin berat loh. Kita yang sering memberatkan diri. Ya. Kalau kita membaca riwayat yang disampaikan Wasilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW mengatakan bahwa suhudnya Nabi Ibrahim alaihissalam turunnya pada bulan Ramadan. Bayangin, kitab Taurat turun pada hari ke-6 pada bulan Ramadan. Jadi kalau itu hari pertama Ramadan, kedua, ketiga, sampai kelima, kanan turun Taurat. Sudah itu kitab Injil turun pada hari ke-13 di bulan suci Ramadan. Subuh di awal turun, pas habis ke-6 turun Taurat. Ya. 13 turun Injil. Baru turun Al-Quran tanggal berapa? 20 ampe. Itu Quran penuh. Itu kitab suci Al-Quran dari riwayat Allah menurunkan pada tanggal 24 Ramadan itu dari pertama C 2, 3 sampai 24 turun Al-Quran. Makanya pas di juz 24 baca apa isinya. Jangan gini dibaca beko saja di juz 20 sampai di amalan 20 sampai. Menunjukkan bahwa bukan hanya Al-Quran tetapi juga kitab-kitab yang lain, di antara kitab-kitab para rasul, baik itu Suhuf Ibrahim, Taurat, Injil, semuanya diturunkan di bulan Ramadan. Itu tanda bulan Ramadan itu istimewa. Masa kita nggak mau nyiapin? Menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang khusus Allah pilih dari 12 bulan, sehingga di dalam bulan itu penuh kemuliaan. Akan diturunkan kemuliaan, kemudian berupa ayat-ayatnya, kalam-kalamnya, firman-firmannya. Sehingga siapapun yang memahami tentang keistimewaan ini, maka dia pasti akan mengisi Ramadannya supaya jangan merugi dengan Al-Quran per hari 1 juz. Dia akan mengisi Ramadannya dengan tilawah moratal yang kita kenal dengan istilah tadarusan. Nah, kemudian selanjutnya Ramadan adalah bulannya Allah. Allah yang pilih, yang diwajibkan salah satu di dalamnya rukun Islam, yaitu saum, menahan. Menahan apa? Hati kamu tahan.
indrawi kamu tahan, makanan kamu tahan. Betul kan? Walaupun itu halal. No. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, tadi sudah disebut, syahrul ramadan alladzi unzila fil qur'anul huda linas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahru falasyhum. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, penjelas mengenai petunjuk itu, pembeda antara mana yang benar, mana yang tidak benar. Karena itu, barang siapa antara kamu ada di bulan itu, maka puasalah. Wajib hukumnya. Ini menunjukkan bulan Ramadan adalah bulan sangat istimewa, sehingga Allah memilihnya di antara 12 bulan untuk menjadi bulan yang di dalamnya Allah mewajibkan beda puasa secara utuh 1 bulan penuh antara hitungan Masehi 29 atau 30 hari. Sehingga siapapun yang berpuasa pada bulan ini maka akan mendapatkan, dan benar puasanya mengisi hatinya keistimewaan dari Allah, dimuliakan Allah. Tidak perlu ilmu pendek, rekod tertinggi itu. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan beriman dan mengharapkan pahala dari sisi Allah, laduni, maka Allah akan mengampuni seluruh dosanya. Dosanya diampuni, dapat ilmu laduni. Kok enggak, ilmu laduninya aja, nama aja kacau. Padahal sampai laduni beres saja puasa Ramadan, dapat ilmu dari sisi Allah. Bener lah. Susah orang gini kok. Entah apa saya. Kalau disiapkan ya Allah kan. Nah, jadi kalau ada cuma doang aja dan ilmu laduni, apa susah lah. Tidur ya. Kan tak salah dong ngecek tuh. Puasa mah Senin Kamis nganggo. Ramadan. Tuh. Dan puasa Ramadan bukan hanya ibadah sunnah, bukan pula ibadah mubah, bukan pula hanya anjuran wajib. Tuh. Bahkan dia termasuk di antara rukun Islam. Betul kan? Nah, artinya tertolak keislaman seseorang, ditanya keislaman seseorang apabila kalau secara sengaja antum tidak berpuasa Ramadan. Bukan muslim, karena itu rukun iman. Bahaya kan? Nah, saking pentingnya ibadah puasa, dan Allah memilih Ramadan menjadi bulan yang membehitkan kepada antum, di dalamnya diwajibkan ibadah tersebut. Betul? Nah, kemudian selanjutnya kalau kita mau membaca beberapa hadis yang lain, Nabi juga mengatakan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan apa? Bulan tobat. Betul kan? Tobat nasuha, banyak istighfar, tunggu si Ramadan, syukur-syukur ada obat tangguh kan. Siapa enggak pada so? Bulan ampunan. Sehingga banyak sekali kita temukan hadis tentang salah satu di antara keistimewaan Ramadan adalah diampunkan dosa. Termasuk hadis yang tadi antum bacakan kan? Riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan dalam keadaan beriman dan mengharapkan pahala di sisi Allah, maka hufu farlahu mata qadam min dillahi. Allah hapuskan dosa-dosanya yang telah berlalu. Percaya enggak? Allah hapuskan dosa-dosanya yang telah berlalu. Kemudian juga dari Abu Hurairah disebutkan Rasulullah SAW bersabda, sholat 5 waktu, kemudian Jumat antara Ramadan dengan Ramadan ada mukafaratun wa bainahun, ada penggugur dosa di antaranya kalau orang itu meninggalkan dosa-dosa yang besar. Artinya dosa-dosa kita yang kecil menumpuk dalam setahun. Tahu nggak? Kan nggak sadar. Enggak rutuk, numpuk, besok menggerutuk juga, numpuk, kan jadi gadang tuh. Ya, enggak sekaligus gadang. Haram, sikat yo. Itu gadang namanya. Nan ketek-ketek, menumpuk, akan lebih gadang daripada gunung Merapi. Gimana?
Kapatang dan sakit hati nak. Kurang ajar ya apa? Cek. Besok kalau itu sampai setahun lah. Bulan Ramadan mah adanya menggugurkannya. Ya, kalau inyo datang misalnya dosa langsung gadang, bulan puasa bisa digugurkan. Sulit. Harus ada ditebus juga tobat nasuha. Harus ada saksi. Nah, sulitnya beda. Ya. Mungkin pula daripada dunia isinya dosa kita selama setahun. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan seluruh dosa itu sana. Dosa nan sakete nan kita tidak sadari menumpuk tahun. Di antara Ramadan, di Ramadan dan lainnya jika antum serius batul puasanya berdasarkan turunannya hadis dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam riwayat dan lainnya juga disebutkan Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu an sahabat Nabi bahwa Nabi SAW mengatakan jo sabdanya, dosa seorang laki-laki itu bisa terjadi di dalam urusan keluarganya. Acok lu bawa jo di dalam urusan hartonya, dalam masalah jo tetangganya. Pahapunya ialah sholat, puasa, sodako. Sholat, puasa, sodako. Jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan puasa Ramadan, jangan lupa sodako. Hadis itu sahih. Makanya nu paksa kepetong sodako. Dosa nan acok lupa. Nan paling dake bukan dosa nan keluar. Apa jo anak, apa jo bini, anak jo apa, anak jo adik, anak jo kakak, mama jo keponakan, itu kan udah sadar. Itu diakui. Hanya sholat, puasa, jo sodako. Tuh. Nah. Artinya kita acok kali melakukan dosa di dalam 3 hal. Di antaranya kita kadang-kala lupa acok melakukan dosa dalam hal bakal keluarga, indak mencukupikan nafkah bagi keluarga. Nafkah itu banyak. Bukan nafkah lahir saja. Kita indak akhlak elok jo keluarga kita sendiri. Mungkin kita pernah menjolimi atau menyakiti dunsana kita, baik itu mande ayah kita, bini, anak, dunsana lainnya. Kita tentu juga banyak dosa di dalam lingkungan karajo kita, terutama di dalam mencari rezeki nan halal. Kadang tercampur jonan syubhat, atau kadang kalah jonan haram, atau kita kadang menyakitkan kawan karajo kita. Betul enggak? Apa? Sholat, puasa, sedekah. Jangan lupa tuh. Tapui seluruhnya tuh. Setahun itu bertumpu enggak? Duh. Kita kadang tidak disengaja membuat dosa kepada tetangga kita, baik itu tetangga komplek, bakawan kita dalam urusan sehari-hari di majelis, di pasar, yo satarunya. Panggugur dari dosa-dosa itu seluruhnya sekali lagi. Andung ingean, sholat, puasa, sedekah. Sehingga siapa saja seorang muslim yang bisa memaksimalkan puasa Ramadannya harus sampai situ, maka Allah jamin seluruh dosa nambah tumpu tu salamu iko ka Allah gugurkan cie salamu bulan Ramadan. Dari sholat ke sholat gugur cie, betul kan? Gugur cie. Puasa menggugurkan pula, bamuko digugurkan pula tuh. Nah, sudah itu tambah sedekah. Nah, adonan menyayangkan ialah bahwa Nabi SAW mengatakan gitu. Di setiap malam Ramadan, Allah memerdekakan, membebaskan manusia dari api neraka dunia dan akhirat. Malam-malam Ramadan itu kemuliaannya. Itu hanya berharap dari sekian banyak malam Ramadan tuh ada malam yang disabuykan di Allah namo kita disabuykan pas sudah tarawih utako gitu. Utako
termasuk orang-orang yang dibebaskan dari api neraka dunia wal akhirat, digugurkan seluruh dosa dan tahun utako. Nah, karena diakui seluruh dosanya. Karenanya di riwayatan lain Nabi mengatakan bukan saja di malam hari, bahkan di saat kita berbuka puasa, Allah pun memerdekakan hambanya dari api neraka dunia akhirat, kesusahan hidup, sehingga kita mengharapkan di sore harinya, di waktu maghrib, ketika kita berbuka puasa, di waktu itu Allah menyambut nama kita, fulan bin fulan, fulan abdintu fulan utako, tak bebas dari api neraka dunia wal akhirat. Sehingga kita termasuk orang nan mendapatkan kemenangan di waktu akhir Ramadan. Jangan lupa apa isinya, jangan memaksa diri. Ada kaji juhud, sholat fardu dan tinggal akan ada dari waktu ke sholat penggugur dosa kita nan banyak batu pusah tahun. Sudah itu puasa jangan tinggalkan. Malamnya ada penggugur dosa, berbuka ada penggugur dosa. Sudah itu dikuekan jo sodako walaupun sakete tiap hari. Duduk kan? Harus jalan. Itu penggugur dosa. Indak puasa, saya sholat indak penggugur dosa sebenarnya. Kacau lah, kaji itu. Nggak boleh mudu. Betul tak? Nah, itulah dari sekian banyak keutamaan bulan Ramadan dan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya masih banyak hadis dan lainnya disampaikan Nabi tentang keutamaan bulan Ramadan. Intinya ialah Ramadan ialah datang membehit ke kita bulan yang paling istimewa. Nah, sehingga sia saja nan bertamu di bulannya menghabiskan waktunya hanya untuk ibadah di bulan itu, mangko awak akan dijadikan makhluk yang istimewa di sisi Allah di antara hamba-hambanya dan lainnya. Semoga kita bersemangat gembira menyambutnya, mumpung ada waktu 5 hari lagi dan sabantar lagi tiba. Semoga program kita bisa kita susun mulai dari kini. Amal soleh kita, ibadah kita, sedekah kita, dia semangat dan luar biasa. Joni tuh bisa menyempurnakan seluruh kebaikan dan merupakan Ramadan penggugur dosa. Jadikan akhlak juhud dalam Ramadan sampai balik sampai 23. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Besok kita bahas mendekati hari ke-2 Jogo pertama. Mudah-mudahan Allah meridhoinya. Rimpunan dari kaji tadi ala paham? Ala duduk. Poinnya lah tahu kan? Kadatang membehit tamu kita, siapkan materi, siapkan hati kita. Rubah akhlak kita kepada akhlak juhud, bukan bangsa kan? Bukan kan? Ingat, tolong jangan lupa sedekah, panggugur dosa kita. Acok lupa kita dosa kita seolah sakete, padahal sakete sagadang gunung Marapi Josing dalah. Kaiduan dong wabillahi hidayah. Allahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.